Halo, welcome back di Mengendus. Kali ini saya mau nge-review salah satu parfum yang sebenarnya ini sempat bikin saya sebel ya, karena iklannya tuh ada di mana-mana. Cuman barangnya itu nggak muncul-muncul gitu, karena waktu mereka pertama kali launching, produknya tuh langsung ludes. Lebih tepatnya sih kalau menurut saya itu barangnya kayaknya ada kendala teknis sehingga yang bisa terjual itu stoknya juga mungkin sedikit gitu. Kayaknya mereka ada kendala sesuatu di e-commerce-nya. Nah, mereka ini kan hype banget di online nih. Nah, tapi barangnya lebih banyak ready di offline gitu. Jadi sempat sebel karena iklannya dan reviewnya tuh keliling terus. Tapi akhirnya saya mendapatkannya. Nah, ini adalah Alchemist Fragrance. Sorry ya kalau ada bayang-bayangnya karena ini rekornya malam. Nah, Alchemist Fragrance ini adalah sister brandnya dari si Rollover Reaction. Dan saya pernah sih beli beberapa produknya Rollover Reaction yang kayak highlighter gitu, terus yang buat mata sama yang buat pipi, saya lupa produknya namanya apa. Dan itu mereka kemasannya memang packagingnya niat banget. Nah, tapi kalau yang ini itu ada yang unik. Produknya itu harganya menurut saya untuk sebuah parfum lokal ini tergolong terjangkau karena dia cuma 199.000 dan kita sudah dapat 50 ml dengan projection yang bagus. Ini saya nggak apa namanya, agak nggak teratur membahasnya yang mana dulu, cuman intinya yang mau saya highlight dari produk ini adalah sebagai produk parfum lokal dengan harga 200 ribuan ini projectionnya bagus. Tapi nggak tahu ya kalau di kulitnya teman-teman, cuman saya udah pakai beberapa kali, saya sempat underestimate karena jusnya kan kayak biasa aja, kayak bening gitu. Nah, tapi ternyata waktu saya pakai itu kualitinya oke juga gitu, nggak mengecewakan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Saya di sini punya full bottle-nya satu dan ada 3 tikennya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, ketika saya sniff, wangi mereka ini ketika mereka baru pertama kali datang, saya menyadari bahwa ini bukan wangi yang, kayak original gitu. Walaupun, kalau nggak salah klaimnya waktu pertama itu ini adalah wangi-wangi yang mereka susun sendiri, tapi, ternyata beberapa wanginya tuh kayak masih bisa mengingatkan kita sama sesuatu wangi yang sudah ada gitu. Nah, di sini saya punya full bottle-nya, ini adalah Pink Laundry. Ini adalah salah satu varian best seller-nya mereka, tapi saya punya pendapat sendiri tentang ini, nanti akan saya bahas. Nah, kemudian ini adalah, dikennya saya punya Home Garden. Home Garden itu yang, jusnya warnanya hijau, dan ini juga menurut saya agak mengejutkan, tapi nanti akan saya bahas sendiri. Kemudian di sini ada juga, Alchemist Fragrance yang ini yang powder room, bisa dilihat ya yang mana yang sudah habis duluan, ya seperti itulah antusiasmenya. Dan ada juga yang terakhir ini adalah Got My Mojo Back, ini yang paling jusnya berwarna lebih pekat gitu. Nah, kita akan bahas saya mulai dari Got My Mojo Back. Kalau orang-orang tuh biasanya naruh Got My Mojo Back di belakang, saya akan taruh ini di depan karena ini adalah yang least favorite sih buat saya. Oke, Got My Mojo Back ini dia itu konsepnya lebih ke wangi yang gourmand. Jadi notes-nya itu mereka pakai di top notes-nya itu ada chocolate, ada blackcurrant dan almond. Kemudian di middle-nya itu ada cedarwood, ada tuberose, ada jasmine sambak kalau nggak salah. Kemudian di base-nya itu ada pralin, ada sandalwood dan amber. Sejujurnya saya kira waktu ada kata jasmine sambak, saya tuh ingat sama salah satu parfum favorit saya dari Usual yaitu Jasmine Bouquet. Tapi ternyata ini tuh masih tergolong wangi yang manis. Cuman ini itu wanginya mengingatkan saya sama saya lupa. Itu sebenarnya parfum dupe dari Baez. Uh, saya lupa deh wanginya apa. Yang katanya kayak Carolina Herrera itu loh. Heart of Rebel, by S yang Heart of Rebel itu wanginya mirip, cuman ini tuh akan lebih halus blendingnya daripada wanginya ya, kekuatan wanginya dia lebih halus. Kalau yang by S tuh dia masih ada, bukan harsh ya, cuman tekstur wanginya tuh kayak di hidung mungkin agak sedikit strong gitu. Nah, kalau ini dia strong, di antara semuanya paling strong, tapi dia yang halus gitu, masih tergolong halus sebagai parfum gourmand. Dan ini SPL-nya memang paling kencang, ini yang bertahan cukup lama di kulit. Cuman beberapa review bilang, review di e-commerce maksudnya yang dari beberapa orang yang udah beli, saya lihat kayaknya mereka ngerasa ada juga yang ini nggak setahan lama yang orang-orang bilang. Cuman kalau saya sih menurut saya ini masih tahan lama di saya dan ini jarang saya pakai karena menurut saya ini butuh occasion-occasion tertentu dan kalau malam hari saya juga jarang pakai parfum yang statement kayak gini. Jadi saya lebih pilih parfum yang comfortable, yang lebih nyaman, lebih relaxing gitu. Tapi overall untuk sebuah set parfum yang seperti ini mereka memang harus punya sesuatu yang bold, yang iconic, yang stunning dan menurut saya si Got My Mojo Back ini udah menjalankan perannya dengan baik.
Oh ya, dan kenapa dia menjadi least favorite dari semua ini? Karena kalau buat saya lebih suka parfum yang karakternya itu lebih ke floral, woody, atau yang parfum yang green atau yang aquatic gitu. Jadi untuk sesuatu yang strong kayak gini atau gourmandnya agak apa ya, agak bold seperti ini, saya biasanya pilih-pilih gitu. Nggak semua akan cocok di hidung saya gitu. Jadi bukan berarti parfum yang enak ya. Ini preferensi saya, ini least favorite aja. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah si Alchemist Fragrance yang powder room. Ini juga salah satu yang paling sering cepet habis karena dia ini katanya wanginya menyerupai Byredo Blanche. Blanche, gimana ya nyebutnya? Intinya si Byredo Blanche itu, emang Byredo itu kan belakangan ini sudah mulai banyak yang menginspire atau mengedup ya. Jadi kita bisa menemukan wangi-wanginya itu di beberapa parfum lain gitu. Nah, em, ini adalah dupe-nya Byredo Blanche yang menurut saya paling project dan cukup tahan lama karena saya punya Careso yang clean itu wanginya juga mirip-mirip Byredo Blanche. Cuman gimana ya? Kayak mereka punya karakter sendiri. Kalau yang Alchemist Powder Room ini dia itu mantepnya gitu ya. Wanginya mantapnya itu udah dari awal. Sedangkan kalau ini saya punya kebetulan lagi ada di dekat meja. Ini adalah Careso yang clean. Ini juga wanginya mirip sama Byredo Blanche. Ini tuh wanginya emang apa ya, mirip sama Byredo Blanche, cuman kadang dia awet dari awal, kadang dia kayak tenggelam baunya, tapi nanti ternyata wanginya masih ada gitu loh. Jadi timbul tenggelam. Tapi ini juga termasuk favorit saya sampai saya beli full bottle-nya. Nah, kalau yang powder room ini saya belum sempat aja beli full bottle-nya, cuman saya suka sih wangi-wangi yang seperti ini. Dia wanginya tuh clean kayak sabun. Ini tuh sebenarnya wangi yang waktu saya masih kecil tuh ada loh wangi seperti ini, cuman saya nggak inget. Nah, untuk notes-nya walaupun mungkin teman-teman udah sering ya ngelihat parfum yang kayak ngedupe Byredo Blanche ya, notes-nya itu aja, teman nggak apa-apa saya bacain lagi. Jadi topnya ada Fresh Watery Accord. Jadi itu accord tuh kalau nggak salah kumpulan eh, jadi mereka menyusun sehingga wanginya itu menjadi notes seperti itu. Jadi wanginya seperti fresh water, kemudian ada rose, ada pink pepper. Itu di topnya. Kemudian di middle-nya ada violet dan orange blossom dan juga ada peony. Kemudian di base notes-nya itu ada musky notes, ada marine notes dan ada sandalwood. Ini agak lebih bitter kalau dibandingkan Careso Clean. Powder Room ini lebih bitter. Jadi emang notes-nya itu saya pernah lihat reviewnya Mbak Glam Dewi. Dan dia bilang ini tuh yang paling plek-ketiplek dengan si nggak tahu sih paling atau enggak, cuman katanya memang ini tuh ya udah wanginya emang plek-ketiplek sama si Byredo Blanche. Nah, kalau saya ngebayangin karena saya juga pernah nge-sniff Rose of No Man's Land-nya Byredo yang emang endingnya akan lebih apa ya, nggak manis gitu loh, nggak kayak karakternya perfume dupe Indonesia tuh kadang-kadang di endingnya tuh kan manis. Nah, kalau ini tuh lebih bitter, jadi apa ya, kerasa lah nuansa unisex-nya tuh kerasa. Saya kalau ada full bottle-nya saya masih pengen beli sih ini karena saya suka dari karakternya Alchemist ini, dia wanginya tuh apa ya, poten ya istilahnya atau apa sih. Jadi kayak dari awal tuh memang udah muncul wanginya, jadi nggak yang wah kayaknya gampang hilang nih, nggak perasaan kayak gitu. Dia kayak stay terus dan cukup konsisten. Nah, berikutnya saya akan bahas yang ini adalah setelah powder room, pink laundry ini adalah yang paling sering cepat habis. Mana jusnya warnanya pink gitu ya. Nah, waktu ngeliat jusnya saya pikir ini adalah perfume floral yang kayaknya bakal feminine atau kalaupun ini comfortable gitu, kayaknya dia akan floral gitu. Tapi ternyata itu semua adalah tidak benar. Jadi meskipun ini warnanya itu pink, tapi ini tuh wanginya lebih ke arah woody dan musky. Dan kalau saya boleh bilang ya, ini sebenarnya wangi yang kalian tuh bisa cium di parfum minimarket, yaitu Regaza yang Femme kalau nggak salah, atau Feminine saya lupa. Jadi kenapa saya tahu? Karena saya dulu pakai itu. Nah, saya tuh waktu nge-sniff ini kayak saya kan langsung beli full bottle-nya ya, jadi nggak beli dikannya. Terus saya tuh mikir ini wangi apa ya? Ini tuh wangi apa sih? Kok kayak saya pernah tahu? Apakah ini wangi parfum Paris Hilton atau Britney Spears atau Jello di zaman saya masih muda gitu ya? Apa ya? Ternyata ini tuh wangi yang kita bisa sniff di parfum minimarket yang namanya Regaza. Cuman bedanya, saya ingat sih memang parfum Regaza yang feminine atau femme itu yang warnanya pink keunguan itu, dia memang wanginya itu nyaman. Terus dia lingernya cukup lama, karena itu waktu itu saya suka pakai banget parfum itu sampai berbulan-bulan sampai kayak nggak ganti-ganti gitu. Nah, ini adalah untuk ukuran parfum, saya nggak bilang kalau wangi ini berarti murah ya,
Cuman untuk ukuran sebuah parfum ini lebih versi yang lebih kompleksnya. Jadi kayak kita bisa ngerasain woody-nya, kita bisa ngerasain manisnya, warmnya, kita bisa ngerasain muskinya gitu. Dan hampir tidak akan mencium wangi alkohol. Itu yang saya salut dari Alchemist ini, beneran spraynya enak, packagingnya enak, terus abis itu wanginya poten dan dia nggak hampir nggak ada bau alkohol gitu. Walaupun saya sempat sebel karena mereka jarang available, cuman ya udahlah, sekarang saya udah tahu wanginya dan saya udah sempat purchase 1 botolnya. Kalau menurut saya ini sih saya belum bacain notesnya ya. Notesnya itu di topnya itu ada clean aldehydes, ada chamomile, ada green notes, kemudian di middle-nya ada jasmine, lily of the valley, ada rose, kemudian base-nya ada musky notes, patchouli, sandalwood, dan powdery notes. Kalau saya nggak tahu di top dan heart-nya ini mana yang sesuai, saya nggak begitu ngerti, tapi buat saya di hidung saya ini adalah wangi musky, wangi woody karena ada sandalwood ya, dan woody-nya itu karakternya kayak kalian kalau pakai sabun Zen yang sandalwood. Nah, woody-nya tuh kayak gitu loh karakternya. Tapi kalau untuk pengen wangi yang sangat spesifik ya udah kalian cium aja wanginya Regasa yang Femme itu wanginya seperti ini. Cuman ini lebih karakternya lebih kuat, SPL-nya lebih bagus dan formulasinya juga kayaknya lebih bagus, botolnya juga lebih lucu. Ya nggak sih, tergantung budget juga ya. Kalau yang si Regasa itu juga sesuai dengan budget dan botolnya juga masih tergolong lux untuk ukuran harga segitu. Gitu. Ini saya suka pakai dan kelebihannya mereka lagi. Ini saya udah pakai berkali-kali dan lihat berkurangnya cuma segini teman-teman. Jadi masih ini hemat sekali. Gitu. Nah, yang berikutnya ini adalah Home Garden. Dulu waktu awal-awal ini adalah parfum yang selalu ada stoknya, tapi saya nggak mau beli tuh kayak ragu-ragu karena kayaknya nggak deh, kayaknya tuh fruity, kayaknya saya nggak bakal suka deh sama wangi ini gitu. Notes-nya Home Garden ini adalah di top notes-nya ada blackberry, ada grapefruit, ada clove, kemudian di heart-nya ada cedar and vetiver, dan di base-nya ada floral notes. Saya agak khawatir karena dia ada grapefruit-nya. Saya takut wanginya tuh bakal kayak parfum cowok karena saya sempat sniff beberapa parfum cowok dengan grapefruit dan saya nggak cocok. Dan ternyata dan kalau kita sniff ini itu memang wanginya akan sangat green yang langu gitu loh. Green buah, green kayak tomat hijau gitu loh, tomat hijau atau daun tomat yang masih baru gitu. Nah, wanginya tuh awalnya seperti itu. Cuman teman-teman, yang saya salut itu adalah ternyata nanti di middle-nya sampai ke endingnya itu dia wanginya tuh sejuk dan enak. Wanginya ini agak mengingatkan saya nanti di tengah sampai ke akhir, sampai di dry down-nya itu mengingatkan saya sama salah satu parfum L'Occitane yang saya punya, itu limited edition. L'Occitane Pierre Hermé yang raspberry matcha. Itu kalau udah dari tengah ke dry down dia wanginya akan seperti itu. Nah, ini tuh seperti itu. Jadi di awal tuh memang langu, hijau, fruity. Mungkin kayak kalian ini tuh green, ini terlalu langu, aku tidak bisa. Tapi ternyata di tengah sampai di endingnya itu yang saya suka, dan lihat nih sampai habis. Tahu gitu saya beli tebas full botolnya waktu itu, tapi ya nggak apa-apa, nanti kan mereka pasti produksi lagi. Nah, itu sih reviewnya. Jadi kalau saya urutkan ya, saya sukanya yang mana? Home Garden ini nomor 1 buat saya karena saya suka wangi-wangi yang ke arah green, ke arah yang sejuk, ke arah yang fresh. Ya walaupun dia tergolong fruity, katanya ini kalau nggak salah katanya ada yang bilang ini wanginya kayak Jo Malone. Cuman saya belum pernah sniff yang Jo Malone-nya, jadi saya tidak berani mengklaim. Cuman menurut saya Home Garden ini kalau ada dan kalian suka wangi yang fresh, jangan dilewatkan sih, sayang gitu. Nah, setelah Home Garden mungkin ya saya lebih suka si Powder Room, baru si Pink Laundry ini. Tapi ya sebenarnya posisinya mereka ini sama-sama sih, karena ini tipikal wangi yang aman, relaxing, dan calming, yang kayak nggak neko-neko gitu loh, yang sangat bisa daily, sangat bisa versatile. Nah, untuk list favoritnya saya masih sikat Momo Jobek ini. Ini kayak karena wanginya tuh lebih ke untuk special occasion buat saya ya, jadi akan jarang kepake kayak gitu. Untuk kelebihannya, dia itu punya botol yang bagus, harganya murah, kemudian apalagi ya, untuk formulasinya juga oke. Jadi kita bakal dapat wangi yang stabil. Nah, kekurangannya dia ini adalah ini teman-teman, kayak availability-nya tuh agak jarang-jarang. Jadi kadang kita harus, entah kalian mau just tip kalau emang udah mepet banget. Terus kalau enggak ya udah sabar aja nunggu sampai dia available lagi. Terus ini tutupnya, tutupnya tuh dia nggak bisa bertahan lah. Maksudnya ya ini dia udah mulai longgar nih. Tapi mungkin nanti kalau udara berubah mungkin dia bisa kencang lagi. Tapi ini spraynya bagus ya. Untuk spraynya, dia sprayernya bagus karena lihat nih, hemat banget. Oke.
overall itu kalian bisa dapetin ini di e-commerce, dan mudah-mudahan kalau kalian udah ngebet banget, semoga berhasil bisa dapetin parfum ini. Sekian dulu review dari saya. Oh ya, terima kasih buat kalian yang sudah pernah nonton konten-konten saya dan memberikan feedback, baik itu pujian, saran, kritik, itu saya sangat hargai karena jujur aja saya tuh masih baru untuk mereview parfum ini, dan ini adalah hobi sebenarnya, jadi lebih ke kalau ada waktu luang saya bikin. Jadi mohon maaf ya kalau kalian subscribe, tapi saya nggak begitu sering bisa upload karena bukan nunggu mood aja sih sebenarnya, karena memang kan ada kesibukan juga di hari-hari. Cuman saya tuh juga ingin menampilkan konten atau parfum yang menurut saya layak gitu loh untuk teman-teman tahu gitu, dan kadang saya butuh waktu untuk explore-nya, untuk mengenali parfumnya. Tapi overall buat kalian yang udah pernah datang, udah pernah komen, terima kasih, dan kalian yang udah just subscribe juga terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ngasih review parfum yang oke dan bermanfaat buat semua fragrance lover. Oke, sampai jumpa, terima kasih.